Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Cahya dengan NIM 2350260002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal dengan judul System Perspective of the Use of the Balanced Scorecard for Organization Development and Change dengan penulis Robert M. Yawson dan Emi B. Paros. Baik, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah, yaitu yang pertama apa yang kita ketahui tentang balance scorecard. Nah, masalah yang diidentifikasi terkait dengan pemahaman yang tidak konsisten tentang BSC di berbagai organisasi. Banyak organisasi mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan BSC secara efektif yang dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang bagaimana menghubungkan perspektif yang berbeda dalam BSC. Selanjutnya yang kedua ada apa aplikasi BSC dalam organisasi. Nah, jurnal menunjukkan bahwa meskipun BSC dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan menyelaraskan tujuan strategis, ada tantangan dalam mengadaptasi BSC untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi. Nah, hal ini mencakup kesesuaian dengan budaya organisasi dan struktur yang ada, yang jika diabaikan dapat mengakibatkan kegagalan dalam implementasi. Yang ketiga ada, dapatkah BSC digunakan sebagai alat intervensi OD atau Organizational Development? Penelitian ini mengemukakan bahwa BSC dapat berfungsi sebagai alat intervensi yang efektif dalam OD, terkait hanya jika diimplementasikan dengan mempertimbangkan konteks organisasi. Masalah muncul ketika BSC tidak disesuaikan dengan karakteristik unik organisasi yang dapat menghambat efektivitasnya sebagai alat untuk mendorong perubahan. Yang keempat, apakah penggunaan BSC masih relevan di organisasi saat ini? Jurnal mencatat bahwa meskipun BSC memiliki tempat dalam manajemen kinerja, ada kritik terhadap pendekatan satu ukuran untuk semua yang mungkin tidak sesuai untuk semua organisasi. Ini menunjukkan bahwa relevansi BSC tergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh organisasi di era modern saat ini. Baik, selanjutnya di sini ada tools and result. Nah, balance scorecard atau BSC sebagai alat analisis. BSC sendiri berfungsi sebagai alat untuk menganalisis kinerja organisasi dari 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Ini membantu organisasi untuk mengevaluasi sejauh mana mereka mencapai tujuan strategis dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya yang kedua ada sistem teori dan pemikiran. Nah, artikel tersebut menyebutkan bahwa penerapan teori dan pemikiran sistem dapat meningkatkan proses BSC dengan memetakan kompleksitas hubungan organisasi dan memberikan umpan balik dalam proses pengambilan keputusan. Ini membantu organisasi memahami interrelasi dan dinamika dalam organisasi serta lingkungan eksternalnya. Yang ketiga ada analisis, kinerja, dan intervensi. BSC digunakan sebagai alat intervensi pengembangan organisasi atau OD yang dapat mengungkap isu-isu penting terkait pengembangan organisasi. Dengan mempertimbangkan perspektif yang berbeda dalam BSC, organisasi dapat mempertanyakan praktik yang ada dan mempertimbangkan perubahan yang diperlukan. Yang keempat ada pengukuran dan indikator kinerja. Dalam konteks BSC, organisasi perlu mengembangkan tujuan dan indikator spesifik di bawah setiap perspektif untuk memberikan gambaran yang seimbang tentang kinerja organisasi. Ini mencakup pengukuran yang relevan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi. Yang kelima ada analisis lingkungan eksternal. Artikel juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor eksternal seperti lingkungan kompetitif dan harapan pemangku kepentingan dalam penerapan BSC. Ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih luas dan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang efektivitas organisasi. Baik, yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan, yaitu secara keseluruhan jurnal ini menyoroti bahwa meskipun BSC adalah alat yang berharga untuk manajemen kinerja dan pengembangan organisasi, ada berbagai masalah yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilannya. Ini termasuk pemahaman yang jelas tentang BSC, kesesuaian dengan budaya dan struktur organisasi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan spesifik organisasi. Nah, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana BSC dapat dioptimalkan sehingga alat intervensi dalam konteks yang beragam. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.